Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Aini dari kelas Tasawuf dan Psikoterapi semester 6 di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan sedikit membahas tentang pola pikir atau mindset dalam mata kuliah Kewirausahaan Islam yang mana diampu oleh Bapak Dr. Ahmad. Di sini saya akan langsung saja, apa sih sebenarnya pola pikir atau mindset itu? Mindset adalah posisi atau pandangan mental seseorang yang mempengaruhi pendekatan orang tersebut dalam menghadapi suatu fenomena. Di mana mindset ini terdiri dari seperangkat asumsi, metode, atau catatan-catatan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang dimilikinya sangat kuat. Dalam hal ini ada menurut salah satu tokoh, yaitu menurut James Altuve, bahwasanya mindset adalah suatu yang mempengaruhi sikap seseorang atau suatu cara berpikir seseorang untuk menentukan pandangan, sikap, maupun masa depan seseorang tersebut. Nah, mindset sebenarnya bisa kita sebut dengan suatu kepercayaan, sekumpulan kepercayaan atau cara berpikir seseorang untuk mempengaruhi perilaku ataupun sikap seseorang tersebut, yang mana akhirnya akan menentukan level keberhasilan hidupnya. Dalam hal ini, kita harus memiliki mindset yang positif, kreatif gitu. Ketika misalnya kita memiliki mindset yang positif, maka perilaku kita juga atau sikap kita menjadi positif atau lebih baik lagi. Karena misalnya ketika kita berpikir positif, maka pikiran bawah sadar langsung bereaksi sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh kita gitu. Ketika misalnya contohnya kita memikirkan tentang suatu kewirausahaan, maka termindsetlah bahwasanya kita bisa melakukan suatu usaha tersebut. Tapi ketika misalnya kita berpikir, sepertinya saya nggak bisa berwirausaha, maka udah terpola gitu, pikirannya udah terpola, udah terperintah bahwa dalam bawah sadar kita tuh tak mampu, tak bisa, maka kemungkinan besarnya kita akan gagal dan nggak bisa melakukannya. Maka mindset positif itu sangat diperlukan oleh setiap orang, sehingga kita bisa melakukan segala sesuatu itu dengan baik. Kita misalnya udah berencana untuk berwirausaha, mempunyai niat. Nah, pola pikir kita juga harus berpikir positif, bahwasanya kita mampu, kita bisa melakukan hal tersebut. Untuk mewujudkannya gitu, pola pikirnya itu harus positif, harus yang baik-baik gitu. Kita hilangkanlah pola pikir yang negatif. Nah, di sini ada macam-macam mindset atau pola pikir. Ada dua mindset atau pola pikir. Yang pertama itu mindset tetap, yang kedua mindset berkembang. Dimana dari kedua ini mempunyai ciri-ciri gitu. Apa sih sebenarnya mindset tetap itu? Nah, mindset tetap ini didasarkan bahwasannya kepercayaan bahwa kualitas seseorang itu telah ditetapkan. Misalnya dari lahir, seseorang ini misalnya memiliki suatu bakat dalam berdagang misalnya, atau ada keturunan berdagang, maka termindsetlah bahwasanya seseorang ini harus melanjutkan berdagang gitu, sesuai bakat, sesuai kemampuannya. Dan dalam mindset tetap ini mereka butuh sebuah pengakuan dari orang lain dan hanya sesuai dengan bakatnya masing-masing gitu. Tetapi berbeda dengan mindset berkembang, bahwasanya mindset berkembang itu didasarkan pada kepercayaan bahwa kualitas seseorang itu dapat diolah melalui upaya-upaya tertentu. Selanjutnya, tadi kan udah bahwasanya mindset itu terbagi menjadi dua, mindset tetap dan mindset berkembang. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan juga bagaimana sih ciri-ciri mindset yang tetap dan bagaimana ciri-ciri mindset yang berkembang.
Nah, yang pertama itu ada mindset tetap, di mana orang yang bermindset tetap ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Misalnya, memiliki keyakinan bahwasanya bakat sifat adalah suatu fungsi dari keturunan, atau misalnya sesuai dengan bakatnya lah, kayak gitu. Terus menghindari adanya tantangan, sehingga saya mempunyai bakat seperti ini, maka saya harus melakukannya seperti ini, dan saya tidak mau melakukan hal lain karena menghindari adanya tantangan-tantangan yang lainnya. Jadi hanya terfokus pada mindset tersebut bahwa saya mempunyai bakat seperti ini, maka saya akan melakukan hal seperti ini. Terus menganggap usaha tidak ada gunanya atau mengabaikan kritik. Biasanya orang yang mindsetnya tetap mengabaikan kritik, bahwasanya saya adalah mempunyai bakat seperti ini, maka apapun itu saya hanya ingin melakukannya seperti ini. Terus merasa terancam dengan kesuksesan orang lain. Ketika misalnya orang lain udah sukses, maka mereka merasa terancam. Biasanya seperti itu. Terus ada mindset berkembang, di mana mindset berkembang ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Misalnya menerima tantangan dan bersungguh-sungguh menjalankannya. Terus tetap berpandangan ke depan dari sebuah kegagalan, di mana ketika misalnya kita sudah melakukan suatu kegagalan pun, maka kita akan tetap terus maju, terus berkembang, terus mencari ide-ide baru, mencari kekreatifan, berinovasi dan sebagainya, sehingga kita selalu berpandangan positif terhadap usaha dan belajar dari kritik. Ketika misalnya ada yang mengkritik, oh berarti saya salahnya masih di sini, saya berarti harus lebih baik lagi. Terus menemukan pelajaran dan mendapatkan inspirasi dari kesuksesan orang lain. Jadi orang yang mindsetnya berkembang, selalu berkembang terus ada gitu kan, berubah pola pikirnya gitu menjadi lebih baik lagi, sehingga ketika ada yang mengkritik, sehingga ketika merasa gagal, maka akan terus bagaimana sih caranya agar tidak gagal, bagaimana sih ketika misalnya ada kegagalan, maka kita mencari hikmahnya, menemukan pelajaran atau mendapatkan inspirasi lain dari suatu kesuksesan orang lain. Oh berarti orang lain bisa seperti ini, maka saya pun harus bisa seperti itu. Dalam berwirausaha juga terkadang kita harus memiliki pemikiran kita harus dirubah, di mana bekerja menjadi wirausaha harus melakukan suatu kreativitas yang berasal dari peluang-peluang yang ada. Jadi ketika misalnya ada peluang, maka kita harus sekreatif mungkin untuk menjadikan si peluang itu untuk usaha kita gitu. Jadi adanya ide-ide kreatif, inovasi dan sebagainya itu haruslah sangat penting, sehingga kita mempunyai pola pikir bagaimana sih caranya untuk menggunakan si peluang yang ada. Terus pola pikir konstruktif harus dirubah menjadi pola pikir yang produktif. Maka kita harus mengurangi kata-kata atau perkataan-perkataan kita yang negatif yang membuat usaha kita tidak berjalan atau terlalu tua. Sehingga kita tadi kan udah jelaskan bahwasanya kita harus memiliki pola pikir yang positif, sehingga kita dapat menciptakan suatu hal-hal yang baru gitu. Sehingga kan ketika kalau misalnya kita pikirannya positif, maka ide-ide tuh muncul. Oh, saya tuh harus seperti ini, peluang saya tuh seperti ini, harus apa yang saya kerjakan itu seperti ini dan lain sebagainya. Tapi berbeda ketika misalnya kita sering melakukan suatu perkataan-perkataan negatif, sehingga ke bawah sadar kita itu muncul bahwasanya saya tidak mampu, saya tidak bisa dan lain sebagainya, sehingga usaha pun tidak jalan gitu. Terus ucapan positif sebagai bentuk perubahan pola pikir tersebut. Maka untuk memulai bisnis tersebut gitu perlu 3M, yaitu motivasi, pemikiran, memulai tiga hal: motivasi, pemikiran, dan usaha. Jadi selain dari tadi ya pola pikir, kita juga harus mempunyai motivasi. Nah, motivasi ini nanti akan dijelaskan di video selanjutnya oleh bagian teman saya. Terus pemikirannya tuh tadi kita mempunyai pemikiran yang baik, pemikiran yang positif, dan usaha bahwasanya saya mampu, saya bisa melakukan segala sesuatu hal tersebut dengan baik gitu. Seperti ada yang mengatakan menurut Stephen Covey bahwasanya kalau Anda menginginkan perubahan kecil, maka ubahlah
perilaku Anda. Tetapi bila Anda menginginkan perubahan yang besar, maka ubahlah pola pikir Anda. Mungkin itu sebagai penutup dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.